Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Novia Dwi Yusmita. Kami dari kelas Prosus semester 4 di Sekolah Tinggi Agama Islam Nusantara Ulum KAI. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai manajemen pemasaran, yang mana hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampuh oleh Bapak DR Nawawi SPD. Oke, manajemen pemasaran kali ini yakni manajemen pemasaran yang kita bahas adalah manajemen yang mana merupakan pemasaran di suatu lembaga pendidikan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini izinkan saya menceritakan makna dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses untuk menganalisis, kemudian perencanaan dan implementasi serta pengendalian program pemasaran, yang mana hal ini bertujuan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan siapa? Dengan pelanggan. Supaya apa? Untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, jika perusahaan yang kita bahas di sini adalah lembaga pendidikan, maka manajemen pemasaran ini digunakan untuk mencapai tujuan dari institusi pendidikan. Oke, setelah itu, setelah mengerti dan sudah kami ceritakan makna dari manajemen pemasaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis pemasaran. Oke, analisis pemasaran itu adalah proses evaluasi dan pengumpulan data untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan yang kita bahas di sini sekali lagi adalah mencapai tujuan lembaga pendidikan. Oke, kali ini Novia akan menganalisis suatu lembaga pendidikan yang terletak di Yosobilangun, yakni Madrasah Aliyah Nurus Sholah. Madrasah Aliyah Nurus Sholah ini berdiri pada tahun 2019, yang kemudian mendapatkan izin operasional IJOP pada tahun 2020. Jadi, sampai pada saat ini Madrasah Aliyah Nurus Sholah sudah berumur selama 5 tahun. Berdirinya madrasah ini sudah mencapai mendapatkan prestasi atau mendapatkan sertifikasi terakreditasi B di tahun 2024, tepatnya tahun lalu pada 22 Oktober dan 23 Oktober dilaksanakan adanya visitasi oleh asesor dari ban akreditasi itu ya, ban PAUD. Nah, kali ini kita akan bahas analisis pemasaran yang ada pada Madrasah Aliyah Nurus Sholah. Analisis yang akan kita bahas yang pertama yakni analisis pasar. Kemudian yang kedua analisis konsumen, yang ketiga analisis pesaing, yang keempat analisis utama. Kemudian nanti ada lagi pembahasannya bagaimana kelemahan di MA Nurus Sholah bisa menjadi kekuatan, dan kedua bagaimana ancaman di MA Nurus Sholah bisa jadi peluang. Yang terakhir bauran 7P yang diterapkan di Madrasah Aliyah Nurus Sholah. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama yakni analisis di MA Nurus Sholah Kecamatan Yosowilangun. Oh iya, kami ceritakan alamat dari Madrasah Aliyah Nurus Sholah ini bertepat di Dusun Jombang, RT 35, RW 8, Desa Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Madrasah Aliyah Nurus Sholah ini adalah madrasah aliyah yang menjadi satu dengan Pondok Pesantren Nurus Sholah. Langsung kita bahas pada analisis ya. Analisis yang pertama tadi analisis pasar. Analisis pasar di Madrasah Aliyah Nurus Sholah memiliki target pasar. Oke, target pasar di Madrasah Aliyah Nurus Sholah yang pertama adalah siswa dan siswi dari MTS Nurus Sholah. Itu yang pertama, karena di Madrasah Nurus Sholah ini menjadi satu yayasan bersama Pondok Pesantren Nurus Sholah, dan di situ ada MTS dan MA.
Jadi target yang pertama menjadi pasar Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini adalah Madrasah Sanawiyah di Nurul Sholah. Kemudian target yang kedua itu yang sudah terjadi dari tahun ke tahun itu dari LKSA Al-Maun Yosawilangun. Kemudian juga dari MTS SMP di sekitar Yosawilangun. Biasanya dari SMP Islam, ada dari MTS Bait Hashim Yosawilangun, juga dari MTS atau SMP Wat Gali. Kemudian untuk tren pasar di Madrasah Aliyah Nurul Sholah. Tren pasar ini sesuai dengan tren kekinian masa kini. Tren pasar di Madrasah Aliyah Nurul Sholah adalah siswa-siswi yang mempromosikan di Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini siswa-siswi yang berakhlakul karimah sesuai dengan visi dan misinya. Visi dan misi dari MA Nurul Sholah, visinya adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berprestasi. Jadi tren pasar dari Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini adalah siswa-siswa yang berakhlakul karimah dan dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Walaupun di sini mayoritas ada siswi yang pertama tadi itu dari MTS, dan itu mayoritas sudah menjadi santriwan atau santriwati di MTS Nurul Sholah. Nah, untuk dari siswa-siswi dari luar pesantren, apakah ada? Ada. Itu tadi dari SMP Islam dan lain-lainnya. Nah, di situ difokuskan juga akhlakul karimahnya. Jadi tidak hanya pada siswa-siswi yang dari pondok pesantren yang berakhlakul karimah, dan siswa-siswi dari luar juga kita Madrasah Aliyah ini angkat menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Ada juga dengan targetnya bisa membaca Al-Quran dengan lancar, itu bagi siswa yang di sini ada yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi ada metode baca Iqra sampai pada tilawati. Nah, di situ alhamdulillah menurut data yang kami dapatkan di Madrasah Aliyah Nurul Sholah, siswa yang belum bisa membaca Al-Quran pakai metode Iqra dan tilawati untuk saat ini sudah mampu membaca Al-Quran dan mampu menciptakan lulusan yang mampu membaca Al-Quran juga, serta gerakan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Jadi seringkali digunakan kosakata Arab dan kosakata Inggris. Yang ketiga, segmentasi pasar di Madrasah Aliyah Nurul Sholah. Segmentasi ini adalah pembagian analisis pasar menjadi segmen-segmen yang terkecil menurut demografi, bisa terkait dengan usia atau dengan tren, dan juga aliran. Nah, di Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini mayoritas itu segmentasi pasarnya dari masyarakat organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, di sini mayoritas siswa dan siswinya itu dalam organisasi Nahdlatul Ulama, orang tuanya maupun siswa-siswinya. Dan selain dari Nahdlatul Ulama, juga dari masyarakat ekonomi menengah ke atas dan juga ada yang menengah ke bawah. Makanya di sini ada program beasiswa kurang mampu. Nah, itu untuk yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi tidak ada hambatan bagi siswa yang semangat belajar bisa belajar di Madrasah Aliyah Nurul Sholah dengan beasiswa kurang mampu juga. Dan kita masuk pada analisis yang kedua, yakni analisis konsumen. Konsumen di sini kalau dalam konsumen perniagaan itu pasti pembeli. Nah, kalau konsumen dalam lembaga pendidikan itu adalah siapa? Siswa, siswi, wali murid dari Madrasah Aliyah Nurul Sholah. Analisisnya bagaimana perilaku wali murid di Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini? Madrasah Aliyah Nurul Sholah punya wali murid yang sangat mensupport mulai dari program hingga struktural KBM, bahkan aturan-aturan yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini wali murid sudah mensupport sekitar 99%. Bahkan pernah di Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini ada kegiatan studi tour, jadi studi yang dilakukan di luar sekolah hingga luar daerah. Pernah ada studi tour ke Blitar, dimana itu
pasti wali murid dan siswa ini mengeluarkan biaya. Beliau di Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga lebih relevan. Nah, di situ mengunjungi beberapa kunjungan. Yang pertama ada museum dari Bung Karno dan juga makam dari Bung Karno. Di situ siswa-siswi diberikan tugas sesuai dengan mata pelajaran yang masih relevan dengan kunjungannya. Ada yang tentang pendidikan Pancasila dan juga mengenai sejarah Indonesia. Dan juga wali murid juga mensupport adanya kegiatan program. Madrasah Aliyah ini punya program bagaimana peserta didik yang dari luar pesantren itu mendapatkan akhlakul karimah dan juga mahir membaca Al-Quran. Itu ada program pembiasaan keagamaan, di mana di situ ada rangkaian sholat duha, kemudian baca surat-surat Waqiah, ada surat Ar-Rahman, ada Asmaul Husna, kemudian metode tilawati dan metode Iqra, dan juga hafalan, kemudian ada istighosah di setiap 1 bulan sekali di hari Jumat Manis. Itu ada istighosah akbar, itu diikuti oleh seluruh peserta di MA Nurul Sholah dan juga MTS Nurul Sholah. Nah, wali murid di sini juga mensupport apabila ada siswa atau putra putrinya yang telah datang pada saat pembiasaan keagamaan, karena pembiasaan keagamaan ini dilaksanakan sebelum KBM. Nah, di situ ada peraturan kalau telat akan ada sanksi membaca surat Al-Quran di pulang sekolah. Nah, wali murid di sini sudah support, sudah setuju apabila ada putra-putri yang telat diberikan sanksi itu. Bahkan beliau sendiri yang menyampaikan kalau putra-putrinya telat silahkan dikasih sanksi. Nah, support dari wali murid ini penting karena guna untuk mencapai tujuan dan keberhasilan program-program dan visi misi Nurul Sholah. Nah, preferensi dari analisis konsumen ya, ini sudah seimbangnya itu karena biaya terjangkau di Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini, ada infak bulanan dan juga buku, itu masih sangat terjangkau, cocok untuk ekonomi menengah bahkan menengah ke bawah. Nah, dengan adanya biaya yang terjangkau ini tapi tetap mampu meraih prestasi akademik dan non akademik. Kemarin ternyata ada yang meraih prestasi Olimpiade Madrasah Indonesia OMI, itu meraih tingkat juara 3 tingkat kabupaten matematika, dan juga ada lomba karya tulis ilmiah yang sudah ke Jakarta, presentasi karya tulis ke Jakarta. Nah, ini dari biaya yang terjangkau ini mampu menciptakan siswa-siswi yang berprestasi. Bagaimana dengan kepuasan? Sudah puas? Kemarin ternyata ada link survei bahwasanya di PKKM 2025 ada link survei kepada wali murid. Itu banyak ulasan-ulasan yang menyatakan bahwa pelayanan di Madrasah Aliyah ini sudah puas. Yang ketiga, analisis pesaing. Analisis pesaing Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini adalah SMA Negeri 1 Yasowilangun, yang mana di situ terdiri KKPA. K yang pertama yakni kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Yasowilangun pasti fasilitas dari sarana prasarana yang sudah memadai, kemudian ekstrakurikuler yang sangat beragam. Di sana banyak pramuka, ada jurnalis, ada basket, voli, dan banyak lagi. Kemudian untuk kelemahan dari SMA Negeri 1 Yasowilangun, banyak di sekolah yang begitu terkenal ternyata masih masih banyak siswa-siswi yang masih bolos ke sekolah. Ada yang nongkrong di warung dan sebagainya. Bahkan ada yang melanggar aturan seperti merokok dan lain sebagainya. Kemudian KKPP peluangnya menambah peluang dari dari SMA Negeri 1 Yasowilangun ini dapat menarik
peserta didik yang banyak itu berpeluang dari itu tadi, sarana prasarana yang sangat memadai, mulai dari ruang kelas yang banyak, ada 8 rombel perangkatan, ada jurusan IPA dan IPS, terus ada perpustakaan, lab laboratorium dan sebagainya. Itu peluangnya, sehingga menarik peserta didik yang melimpah. Nah, untuk ancamannya itu tadi ada beberapa kurang mampu mendisiplinkan siswa. Meskipun tidak banyak, itu masih terjadi adanya siswa yang bolos sekolah, bolos pelajaran, bahkan keluar pada saat KBM. Oke, cukup untuk analisis pesaing. Kita lanjut ke analisis yang keempat, analisis utama. Analisis utama ini adalah analisis yang terjadi di Madrasah Aliyah Nurul Sholah. KKPA, yang pertama adalah kekuatan. Kekuatannya apa? Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini masih baru berdiri selama 5 tahun ini dan terakreditasi B di tahun 2024 di usia yang keempat tahun dengan sarana prasarana yang lumayan minim, di mana ada ruang kelas yang masih 6 rombel, masih 6 kelas, ini putra putri dan masih ada 1 jurusan. Dan kemudian di sini ekstrakurikulernya masih ada pramuka, karya tulis ilmiah, paduan suara, paduan usaha. Namun dari fasilitas yang segitu mampu menciptakan siswa-siswi yang berprestasi. Contohnya tadi ada lomba LKTI yang presentasi ke Jakarta untuk tahun kemarin, LKTIQ Al-Quran, itu juara 3 kabupaten. Kemudian ada OMI tingkat kabupaten bidang matematika, dan Olimpiade Sosiologi tingkat nasional itu meraih medali emas. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu tadi kurangnya fasilitas ini. Fasilitas yang ada di sarana prasarana Nurul Sholah ini membuat cenderung calon peserta didik ini lebih berpikir 2 kali untuk bersekolah di sini. Bisa nggak ya dengan sarana prasarana yang segitu menjadikan siswa-siswi yang berprestasi? Nah, kelemahannya terletak pada sarana dan prasarana ini. Aku merasa ada yang keraguan di hati calon peserta didik. Peluangnya gimana? Peluangnya kita promosikan di adanya Madrasah Aliyah Nurul Sholah yang minim sarana dan prasarana, tapi memiliki SDM dari tenaga pendidik dan kependidikan, SDM-nya sangat baik dan berinovasi dan mampu menyesuaikan pembelajaran deep learning dan juga berbagai metode, ada PBL dan sebagainya, itu mampu diterapkan di Madrasah Aliyah Nurul Sholah ini. Kemudian juga mampu mencetak peserta didik yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Kemudian ancamannya apa? Ancaman dari untuk Madrasah Aliyah Nurul Sholah, kurangnya sarana prasarana menjadi keraguan dan kebosanan bagi peserta didik untuk belajar di sini. Oke, masuk pada itu tadi adalah 4 analisis pasar, konsumen, saing, dan analisis utama. Selanjutnya pada pertanyaan berikutnya, bagaimana kelemahan di Nurul Sholah ini bisa menjadi kekuatan untuk Madrasah Aliyah Nurul Sholah? Kelemahannya tadi pada kurangnya sarana dan prasarana dan minimnya ekstrakurikuler. Menjadi kekuatan, bisa jadi kekuatan karena kita sudah memberikan beberapa contoh konkret atau bukti yang konkret bahwasanya di lembaga yang masih berdiri 5 tahun ini sudah mampu meraih prestasi bahkan pada sampai internasional, tingkat nasional, seperti lomba sosiologi tingkat nasional meraih medali emas. Tuh. Jadi kelemahan ini bisa jadi kekuatan karena kelemahan ini bisa tertutupi dengan terciptanya prestasi dan adab yang dimiliki oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Nurul Sholah. Kemudian bagaimana ancaman bisa menjadi peluang untuk Madrasah Aliyah Nurul Sholah? Ancaman ketika siswa-siswi itu merasa cenderung ragu dan bosan,
bisa nggak sarana prasarana di Manusia ini kurang memadai, bisa nggak sih kita bisa maksimal belajar di sana? Bisa jadi peluang kita promosikan di Madrasah Aliyah Nurul ini, mempromosikan di berbagai sekolah, di berbagai institusi pendidikan, bahwasanya dengan minimnya surprise ini tidak menjadi ancaman bagi MA Nurul Solah. Kita masih punya poin plus dan poin positif kelebihan lain untuk menjadikan peluang calon peserta didik di sini semakin besar. Dan juga inovasi dari tenaga pendidik dan kependidikan yang semakin berkembang. Di tahun ini sudah ada 2 guru yang akan yang mengikuti proses PPG, sertifikasi tenaga pendidik, Serdik, sudah ada itu. Mungkin kedepannya kalau semakin banyak yang bersertifikat pendidik, akan semakin baik SDM-nya di Madrasah Aliyah Nurul Solah. Dan yang terakhir adalah bauran 7P. Bauran 7P apakah sudah terimplementasikan di Madrasah Aliyah Nurul Solah? P yang pertama, produk dari Madrasah Aliyah Nurul Solah, siswa-siswi yang berakhlakul karimah, berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian place, tempatnya bertepatan di Dusun Jombang RT 35 RW 8 Desa Sowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, yang mana tempatnya terdiri dari 2 lantai. Lantai yang pertama ada kepala sekolah, ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ada 1 ruang kelas, ada perpustakaan, ada ruang operator dan TU, dan juga di lantai 2 ada ruang kelas sebanyak 4 ruang kelas. Nah, ada juga lapangan voli, ada masjid dan kantin, dan juga Nurul Solah Mart. Nah, itu seperti supermarket milik Nurul Solah. Produk, tempat, harga yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Solah, ada harga buku setiap semester, kemudian harga infak bulanan sebesar 25.000, dan juga ini biaya seragam alma mater, biaya atribut, biaya dasi, dan sampul rapot. Itu biayanya hanya sekedar itu. Kemudian produk, place, price, people. Madrasah Aliyah Nurul Solah ini punya tenaga pendidik dan kependidikan yang SDM-nya sudah memadai, sudah baik, banyak memiliki sertifikat dari pelatihan-pelatihan, workshop, dan MGMP, dan pelatihan pintar, dan lain-lain. People ada 7 lagi. Promosi Madrasah Aliyah Nurul Solah ini bisa ada melalui media sosial, ada Instagram MA_Nurul Solah, kemudian TikTok MA Nurul Solah, Facebook MA Nurul Solah, YouTube MA Nurul Solah, dan juga melalui sosialisasi biasanya dari ke sekolah-sekolah MTS, SMP sekitar, dan juga melalui milad. Ada acara milad Nurul Solah, biasanya diselenggarakan kajian akbar. Di situ ada promotion, sosialisasi, informasi mengenai Madrasah Aliyah Nurul Solah. Di imtihan juga, karena imtihan di sini ada kajian yang bersifat umum. Pada saat itu disebarlah brosur program-program unggulan disampaikan di sana. Kemudian prosesnya di sini Madrasah Aliyah Nurul Solah sudah menggunakan metode pembelajaran berbasis cinta, di mana seluruh pembelajaran sudah dikaitkan dengan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan cinta kepada yang lainnya yang relevan dengan mata pelajarannya, cinta kepada lingkungan dan lain-lainnya. Kemudian pembelajaran deep learning juga kita mulai dari pembiasaan keagamaan. Di situ ada rangkaian keagamaan yang diikuti oleh peserta didik. Kemudian KBM, ada rangkaian kebiasaan rutinan istighosa setiap Jumat Manis. Kemudian program-program OSIM. Nah, kebetulan Madrasah Aliyah Nurul Solah juga sudah punya OSIM.
yang sudah akan 3 periode ini. Empat periode. 4 periode ini yang keempat ini dalam proses pendaftaran dan perekrutan di hari ini, bulan ini. Ada proyek P5RA juga di MA Nurul Shollah. Ada program OSIS yang berjalan setiap yang sudah tersusun dalam programnya, ada Isra Mi'raj, Ahli Santi, dan dukungan masyarakat di MA Nurul Shollah ini sudah besar. Melihat dari adanya kegiatan Hari Santri Nasional kemarin, MA Nurul Shollah mengadakan lomba, yang mana ada 4 lomba, Khitobah, Tahfidz, Tartil, dan Nasyid. Di situ diikuti oleh SDMI dan MTS SNP. Sudah lebih dari 50 peserta, yakni partisipasi dan apresiasi dari masyarakat dan dukungannya terhadap Madrasah Aliyah Nurul Shollah. Kami juga menyelenggarakan acara inaugurasi pada saat itu. Kemudian fisikal, Madrasah Aliyah Nurul Shollah memiliki visi terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, terampil, yang berprestasi dengan sarana prasarana yang sangat memadai, memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik dan hasil yang baik. Itu tadi adalah ulasan dari Novia Dwi Yusnita mengenai analisis dalam manajemen pemasaran yang ada pada lembaga pendidikan. Semoga uraian-uraian tadi dapat bermanfaat dan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Darnal MPD. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.